manggale net pau token do Jesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Salam adik-adik, jumpa lagi di KI Hai Kids. Nah, adik-adik, kita mulai ibadah kita. Semua sudah siap ya? Mari kita menyanyikan lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tambah cintanya. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul dan memulai ibadah kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memelihara hidup kami. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita ketahui bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan merasa mempunyai kekuatan dan harapan. Mari kita angkatkan pujian lagu ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, kita mempunyai Tuhan Yesus yang kuat, hebat, dan besar. Dia adalah Allah kita yang maha tahu segalanya. Kita menyanyikan lagu ini, kuat, hebat, dan besar. Mari kita berdiri semuanya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbaik.
benar ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Boleh silakan duduk. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari kita mendoakan persembahan kita yang sudah kita kumpulkan. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan menjadi persembahan yang boleh digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu. Berkatilah Papa dan Mama kami sebagai orang tua kami yang membimbing dan membesarkan kami. Tolong Tuhan di dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis dan fokuskan pikiran kalian. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, salam GKI, hai kids. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu pada saat ini Bapa. Kami sudah siap untuk belajar akan firman Tuhan, mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kiranya kami, anak-anak-Mu, boleh mengikuti pemberitaan dan perenungan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
adik-adik, Bu Eli ada gelas kertas ini, ada 3, lalu ada 1 permen. Nah, nanti kan Bu Eli taruh semua permen ini di samping gelas kertas ini. Ya, adik-adik tebak ya, permennya ada di mana? Di gelas kertas yang tengah atau gelas kertas yang kiri atau kanan? Tebak ya. Adik-adik, ada yang bisa menebaknya dengan tepat? Benda permen tadi ada di tengah atau di pinggir kiri atau kanan? Ayo, silakan ditebak. Wah, pasti ada yang benar ya, atau ada juga yang salah. Adik-adik, menebak sesuatu dengan benar tidak selalu mudah ya. Karena pengetahuan kita sangat terbatas. Kita bisa salah menebak, salah paham, atau salah lihat, atau sebagainya. Berbeda dengan Allah kita. Allah yang memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Karena Ia Maha Kuasa. Segala sesuatu Dia tahu, termasuk segala rahasia di dalam dunia ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 2 ayat 47b. Daniel pasal 2 ayat 47b, demikian firman Tuhan, Allahmu itu di atas segala ilah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sekali lagi adik-adik, kita baca bersama-sama Daniel 2 ayat 47b. Allahmu itu di atas segala ilah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Daniel memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita itu hebat. Ia jauh lebih hebat dari semua orang dalam dunia ini. Bahkan semua dewa-dewi yang disembah oleh manusia. Allah kita mampu membukakan semua rahasia. Tidak ada satu pengetahuan atau perkara yang tidak Allah ketahui. Semua Allah tahu. Hebat ya Allah kita. Suatu hari Raja Nebukadnezar bermimpi. Mimpi itu membuat raja gelisah dan tidak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya raja memanggil semua orang pandai, semua ahli sihir dan para pejabatnya untuk menebak mimpi raja. Semua orang pandai di istana raja bingung. Mereka bertanya, "Raja, coba beritahu kami Raja, mimpi apa? Siapa tahu kami mampu menafsirkan arti mimpi itu." Kata raja, Tidak boleh. Kalian harus menebak saya mimpi apa. Lalu tafsirkan mimpi saya itu. Wah, adik-adik, siapa yang tahu raja mimpi apa? Coba adik-adik, tahu tidak semalam Ibu Eli mimpi apa? Ya, pasti salah. Tidak ada yang bisa tahu orang lain mimpi apa.
Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengetahui mimpi orang lain. Tetapi Raja Nebukadnezar marah karena para pejabatnya tidak bisa menebak ia mimpi apa. Raja mengancam akan membunuh mereka semua. Ia memanggil Ariok, pemimpin pengawal raja, untuk membunuh orang-orang pandai di Babel. Adik-adik, kalau semua orang pandai yang bekerja untuk raja dibunuh, berarti termasuk Daniel dan teman-temannya juga. Daniel mengetahui rencana raja itu dari Ariok. Ia segera datang menghadap raja dan meminta waktu untuk memberitahukan mimpi raja dan maknanya. Setelah menghadap raja, Daniel menemui ketiga temannya, Hananya, Misael, dan Asaria. Ia mengajak ketiga temannya untuk sujud berdoa kepada Allah. Mereka memohon kasih sayang Allah untuk memberitahukan rahasia mimpi raja kepada mereka. Mereka sangat berharap Allah akan menolong mereka dari pembunuhan raja. Daniel dan teman-temannya percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada rahasia tersembunyi bagi Allah. Tuhan Allah pasti akan menolong mereka dari kesulitan itu. Ingat firman Tuhan hari ini. Daniel 2 ayat 47b. Allahmu itu di atas segala ilah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Beberapa waktu kemudian Daniel menemui Ariok dan meminta kepadanya agar dipertemukan dengan raja. Karena ia mau memberitahukan mimpi raja itu. Daniel bertemu dengan raja, katanya. Raja, mimpi raja itu tidak ada seorang pun yang bisa tahu, apalagi memahami maknanya. Tetapi di sorga ada Allah yang mampu memberitahukan segala rahasia. Allah itu telah memberitahukan kepada raja melalui mimpi tentang apa yang akan terjadi tentang kerajaan ini di masa yang akan datang. Bukankah raja bermimpi tentang sebuah patung? Patung itu kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak. Perut sampai ke pinggang dari tembaga. Pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara raja melihat patung itu, tiba-tiba datang sebuah batu menimpa kaki patung itu. Kaki yang terbuat dari campuran besi dan tanah itu seketika remuk dan menyusul meremukkan pinggang tembaga, dada, perak, dan kepala emas patung itu. Patung yang besar itu hancur, menjadi seperti sekam, debu. Lalu angin meniupnya sehingga tidak ada bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar sekali, sampai memenuhi seluruh bumi. Raja mengangguk-angguk, senang karena Daniel sanggup menebak mimpinya itu. Wah, Allah yang disembah Daniel sangat hebat, pikir Raja Nebukadnezar. Sekarang saya coba mengartikan mimpi raja itu ya, kata Daniel. Tuanku raja adalah raja yang diberikan kerajaan, kekuasaan dan kekuatan yang dahsyat oleh Allah. Tuanku seperti kepala patung itu yang terbuat dari emas. Tetapi nanti setelah tuanku akan muncul kerajaan kedua yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Ia seperti yang terbuat dari perak. Lalu muncul kerajaan ketiga yang terbuat dari tembaga, dan kerajaan keempat yang kekuasaannya lebih kecil lagi. Nanti suatu saat semua kerajaan itu akan hancur, dan Allah nanti akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan meremukkan semua kerajaan, dan kerajaan itu akan tetap selama-lamanya. Adik-adik, Raja Nebukadnezar sangat terpesona dengan Allah yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya. Mereka mampu dengan tepat menebak mimpi raja dan bahkan mengartikannya dengan sangat jelas.
Raja memberikan Daniel banyak hadiah. Ia juga mengangkat Daniel menjadi penguasa di seluruh kerajaan Babel. Bahkan ketiga teman Daniel juga mendapatkan kedudukan yang tinggi di kerajaan itu. Ingat ya adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada rahasia yang tidak tersingkap di hadapannya. Mari adik-adik, kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ia sanggup memberitahukan kita rahasia yang kita butuhkan. Demikian firman Tuhan hari ini, adik-adik. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih kalau Bapa sudah menyertai kami saat kami membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana Allah yang hidup, Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia di dalam dunia ini. Karena itu ya Bapa, ajarkan kami anak-anak-Mu semakin percaya kepada Allah yang hidup, untuk semakin setia di dalam kami mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati adik-adik semua dan kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus.